Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Prinsip-prinsip Supervisi Pendidikan. Sebelum memulai kuliah, marilah kita membaca doa supaya apa yang kita pelajari nanti dapat bermanfaat bagi kita semua. Berdoa, mulai. Amin. Selesai. Baik, sebelumnya, perkenalkan nama saya Fazilah Quratul Aini. Di sini saya akan menjelaskan subbab yang pertama, yaitu pengertian prinsip supervisi pendidikan. Dari sini, apakah ada yang tahu apakah arti dari supervisi pendidikan? Baik, secara etimologis, supervisi berasal dari bahasa Inggris, yaitu to supervise, yang artinya adalah mengawasi. Dengan begitu, supervisi pendidikan adalah segala bantuan dari para pemimpin sekolah yang tertuju kepada perkembangan kepemimpinan guru-guru dan personel sekolah lainnya di dalam mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Jadi, ia dapat berupa dorongan, tuntunan, atau kesempatan bagi pertumbuhan keahlian dan kecakapan guru-guru, seperti bimbingan dan usaha dalam pelaksanaan pembaharuan dalam pendidikan, pengajaran, dan pemilihan alat-alat pembelajaran, serta metode-metode pembelajaran yang lebih baik. Sementara itu, apakah pengertian prinsip supervisi pendidikan? Baik, pengertian prinsip supervisi pendidikan adalah suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum maupun individual yang dijadikan oleh seseorang atau kelompok sebagai sebuah pedoman untuk berpikir atau bertindak. Jadi, dalam pengertian umum, prinsip supervisi pendidikan adalah suatu pegangan hidup yang diyakini seseorang mampu membantu dirinya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, oleh karena itu, suatu pengajaran sangat bergantung pada kemampuan mengajar seorang guru. Maka, kegiatan supervisi ini menaruh perhatian utama pada peningkatan kemampuan keprofesionalan seorang guru. Sehingga, dengan adanya supervisi ini diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran seorang guru. Baik, sebab yang kedua akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hikmah Zakiatul Miskiyah. Di sini saya akan menjelaskan poin yang kedua, yakni prinsip-prinsip supervisi pendidikan. Di antara sekian banyak prinsip supervisi pendidikan, salah satu di antaranya yakni prinsip fundamental, yaitu setiap pemikiran, sikap, dan tindakan seorang supervisor harus berdasar atau berlandaskan sesuatu yang kokoh atau kuat, serta dapat dipulangkan kepadanya. Dan yang kedua, yakni prinsip praktis, yaitu prinsip di mana seseorang supervisor melaksanakan kegiatan supervisi dengan melihat situasi dan keadaan di sekolah tersebut. Supervisor diharapkan agar tidak mempersulit guru, menghargai proses, dan tidak terlalu terburu-buru mengharapkan hasil, apalagi sampai mendesak orang yang disupervis. Sekian dari penjelasan saya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan di WA, di grup WhatsApp. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bahrudin Yusuf akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya akan membahas tentang aplikasi dari prinsip-prinsip supervisi pendidikan. Nah, bagaimana kita mengaplikasikan prinsip-prinsip
supervisi itu, yakni dengan menggunakan teknik dari supervisi pendidikan itu ada dua, yakni teknik supervisi individual atau perorangan dan teknik supervisi kelompok. Yang pertama, teknik supervisi individual, yakni dilakukan oleh perseorangan. Nah, terdiri dari kunjungan. Teknik ini terdiri dari kunjungan dan observasi kelas, membimbing guru-guru tentang cara mempelajari pribadi siswa atau mengatasi problema yang dihadapi siswa, serta membimbing guru terkait pelaksanaan kurikulum sekolah. Yang kedua, teknik supervisi kelompok. Teknik ini dilakukan dengan melibatkan kelompok guru dengan beberapa kegiatan seperti mengadakan pertemuan atau rapat, orientasi guru baru, dan lain-lain. Lalu kemudian pengaplikasian supervisi ini masih banyak mengalami masalah terkait terlaksananya supervisi ini. Tim dosen administrasi pendidikan UPI mengungkapkan ada beberapa masalah seperti sistem kerja sentralisasi yang masih melekat. Nah, guru perlu pembiasaan budaya kerja baru sesuai semangat otonomi daerah, otonomi pendidikan, dan otonomi daerah. Nah, yang menuntut kreativitas dan kerja keras. Kebiasaan lama itu harus sudah dihilangkan agar kebiasaan baru itu muncul dan bisa berkembang untuk memajukan supervisi ini. Yang kedua, persaingan mutu sekolah semakin terasa berat. Maka dari itu pembinaan pembelajaran harus dilakukan dengan serius dan sungguh-sungguh. Selanjutnya, yang ketiga, masih adanya mental anak emas untuk guru yang dinilai baik. Nah, itu juga seharusnya sudah harus dihilangkan. Yang keempat, tuntutan akuntabilitas penyelenggaraan sekolah dari masyarakat yang semakin tinggi, yang menyebabkan kesibukan dalam menangani urusan administrasi, terutama menghadapi pemeriksaan pembukuan, LSM, dan PERS. Yang kelima, transparansi manajemen sekolah yang sering terjadi, yang berbenturan dengan komite sekolah. Ini menyebabkan kesulitan bergeraknya untuk kelancaran tugas-tugas rutin. Yang keenam, transparansi pengelolaan keuangan sekolah, yang pembukuan dan bukti-buktinya itu banyak menyita waktu. Nah, kemudian usaha-usaha apa yang bisa dilakukan untuk menangani masalah tersebut, yakni yang pertama, penyamaan visi dan misi. Nah, penyamaan visi dan misi ini harus diterapkan agar terlaksananya prinsip-prinsip supervisi itu bisa menyatu dengan erat. Yang kedua, pengelolaan supervisi yang baik. Yang ketiga, perlibatan guru secara individual dalam pelaksanaan supervisi. Serta yang keempat, pelibatan organisasi guru seperti PKG, KKG, dan K3S. Itu untuk mengukur keberhasilan guru dalam pembelajaran dan sebagai tempat bertukar pendapat serta menggali ide-ide kreatif. Demikian presentasi dari saya. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.